Bagaimana kita pasang antena ke SP01? Yang satu ke arah ground, nah yang satu lagi ke, nah ini antenanya nih. Tadi kita lupa, harusnya kita ukur dulu sebelum kita pasang antena. Sinyal strength-nya di sini pakai SP01 berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teddy Bagindo di channel Apa Itu. Kali ini kita lanjutin pembahasan tentang SP8266 sebagai Wi-Fi router. Tepatnya kita akan melakukan modifikasi PCB antena dari SP01 ini dengan eksternal antena. Artinya kita akan pasang eksternal antena ini ke sini. Sebelum kita bahas tentang itu, kita akan ulas sedikit radio komunikasi itu secara garis besar berfungsi, sehingga kita tahu dengan menambahkan eksternal antena ini bisa dapatin kualitas sinyal yang lebih baik. Faktor apa saja sih yang menentukan kualitas penerimaan sinyal pada komunikasi radio? Kita ulas saja. Kita sederhanakan ada 5 faktor yang menentukan kualitas sinyal pada komunikasi radio. Pertama, ada yang namanya sinyal generator. Biasanya digambarkan dalam TX power, berapa besar power yang mau dikirim. Sinyal ini akan dilanjutkan ke transmitting antena, ini poin yang kedua. Poin ketiga, transfer medium, dalam hal ini udara. Jadi gelombang radio itu akan merambat di udara. Tentu hal ini akan berhubungan dengan jarak, bagaimana kondisinya, apakah ada pohon, ada tembok, ada penghalang lah. Faktor ketiga ini digambarkan dalam path loss. Setelah itu sinyal akan diterima pada sisi keempat, yaitu receiving antena. Sama seperti transmitting antena, ada antena gainnya. Setelah sinyal diterima oleh antena, akan dilanjutkan ke sinyal receiver. Di sini ada yang namanya RX sensitivity. Untuk SP8266 bisa jalan di 802.11b minus 91 dB RX sensitivity-nya, throughput bisa 11 Mbps, 802.11g, 802.11n. Kita nggak usah muluk-muluk dengan SP8266, maksimum dia cuma bisa 10 Mbps. Apalagi kita gunakan satu radio untuk transmitting dan receiving secara bersamaan, karena dia sebagai router. Semua data yang diterima otomatis dilanjutin. Bisa 5 Mbps, udah oke banget. Kelima faktor ini bisa digambarkan secara fisika dan matematik dalam satuan desibel atau dB. Sayangnya hal ini hanya bisa kita kalkulasiin jika sinyalnya itu line of sight. Seperti kita bilang tadi, nggak ada halangan, nggak ada pohon, nggak ada dinding, nggak ada kaca, nggak ada pemantul segala macam. Untuk kondisi kita, sinyal kita tuh di atas, kita hantam genteng, hantam tembok, hantam kaca. Untuk itu kita nggak bisa pakai formulasi ini untuk menghitung link budget lah segala macam. Biasanya ini dipakai buat ngukur link budget di BTS berapa jarak. Jadi dia bisa, oke, saya mau transmit sekian Mbps dengan jarak sekian, otomatis saya perlu antena gain sekian, TX powernya sekian. Kalaupun mesti pakai booster, dia bisa hitung di situ. Kita fokus di sini aja. Berapa sinyal yang kita terima, berapa optimalnya kita terima sehingga kita bisa komunikasi throughput 5 Mbps. Kita tinggal bermain di fat margin. Formulanya adalah RX sinyal yang kita terima dikurang RX sensitivity. RX sinyal bisa kita baca dengan perintah Wi-Fi titik RSSI. Jadi kita panggil fungsi itu keluar tuh sinyalnya. Ntar kita demoin. Misalkan kita hitung RSSI-nya ya 89 deh minus, karena di sini emang benar-benar nggak bisa nerima. RX sensitivity-nya minus 91. Berarti FM-nya sama dengan minus 89 dikurang minus 91, jadi 2 dB. Kalau kita bisa dapat fat margin minus 15 dB, otomatis kita bisa dapat koneksi yang stabil. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti PR kita gimana caranya RSSI-nya ini bisa kisaran mungkin minus 76 atau 75 dB. Dengan antena gain tentu kita bisa naikin, makanya kita mau tambahin antena. Cuma sebelum kita solder segala macam, kita demoin aja. Kebetulan saya punya SP32 nih 2 biji, yang satu
kita gunakan PCB antena, yang satu lagi nih eksternal antena. Kita jalanin aja Wi-Fi scanner, sinyalnya MKT apa itu, berapa dB di titik ini. Kalau kita lihat ada perbandingannya yang signifikan, kita lanjut memasang antena ini ke sini. Nah, kita gunakan standar sketch yang ada di example Wi-Fi scan. Prinsipnya dia cuma baca sinyal yang bisa diterima, tulis ke serial monitor, SSID, dan RSSI-nya. Ini udah saya compile dan udah saya upload, kita baca aja sinyalnya. COM8 ini yang ada eksternal antenanya, COM3 yang internal PCB. Kita matiin auto scroll-nya, kita bandingin MKT apa itu minus 83 dengan antena, tanpa antena MKT apa itu minus 94, jadi jauh banget ya. Dengan demikian fat margin kita 91 minus 83 ya mungkin sekitar 8 dB. Itu kan kalau posisinya di titik ini. Nah, kita udah nemuin titik yang optimal. Kita bisa lihat di sini. Ini saya pasang sementara di atas pakai PCB antenanya SP01 minus 81 dB. Nya kalau tadi kita bisa kurang 6 dB jadi minus 76, dikurang minus 91, kurang lebih 15 dB fat marginnya. Dengan demikian kita bisa dapat kualitas sinyal yang oke lah, yang bisa diandalin. Bagaimana kita pasang antena ke SP01? Prinsipnya di radionya SP8266 itu selalu ada kapasitor nih. Kalau kita lihat, wah ini kecil banget. Keluar dari kapasitor ini bercabang. Yang satu ke arah ground, nah yang satu lagi nah ini antenanya nih. Jadi kalau kita mau pasang antena seperti ini, kabelnya kan dua, kita tinggal potong, ntar kita ambil. Biasanya kabelnya kan kayak kabel-kabel koaksial, ada serabutnya di sekeliling, setengahnya ada core-nya. Sebelum kita pasang core-nya, ini kita putus dulu nih. Di sini juga kita putus. Nah, core-nya ini kita pasang ke sini. Serabutnya, ini serabut, kita pasang ke ground. Udah tinggal di solder aja, habis itu kita tes. Jalurnya udah kita putus, kita cek aja continuity. Sini, oh masih belum putus, harus kita putus. Sini, yang ini udah putus, bisa dirapin lagi. Nah, kita tes lagi dari sini ke sini, nggak ada. Oke, tinggal kita solder. Serabutnya kita kumpulin jadi satu. Serabutnya ke ground, posisinya kurang lebih. Nah, ini tinggal kita lem. Pastiin aja, itu namanya fix, nggak lari-lari. Tarik-tarik dia bisa putus. Tadi kita lupa, harusnya kita ukur dulu sebelum kita pasang antena. Sinyal strength-nya di sini pakai SP01 berapa. Kurang lebih sama lah kayak SP32. Sekarang kita lihat berapa dia dapat MKT apa itu minus 81 dB. Tuh, kalau di sini minus 82 dBm, lumayan. Kalau kita naikin ke atas mungkin bisa lebih jernih lagi, mungkin 70-an. Nah, itu minus 77 dBm. Artinya dengan menambahkan antena ini kita bisa dapat sinyal yang lebih baik. Proyek kita udah sukses, kita udah bisa nambahin antena ke SP01 dan ternyata memang sinyal strength-nya atau RSSI-nya kita dapat nilai yang lebih bagus. Yang tadi ya kisaran minus 88 atau minus 90-an, kita bisa dapat minus 80, minus 7 sekian. Artinya kalau SP01 ini kita tempatin di atas, tadi kan kalau di atas itu minus 82. Berarti ini mungkin bisa dapat minus 76, RX sensitivity minus 91, dan sinyal levelnya minus 76. Kita dapat fat margin kisaran 15 dB.
Sekian dulu, seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar, jangan lupa di like and subscribe. Video berikutnya ntar kita lanjut dengan smart switch, artinya router ini ntar kita integrasiin dengan ada lampu di atas, biar kita bisa switching lampunya juga. Jadi nggak cuma sebagai WiFi repeater, tapi juga ada fungsi-fungsi lain yang kita integrasiin. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.